melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berkumpul kembali, kita bertemu kembali, kita bertatap muka kembali di ibadah kita hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya masa-masa pandemi ini berat bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Tapi yakin dan percaya dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap mengandalkan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua pasti diberkati, kita semua pasti dilindungi dan yakin dan percaya tidak ada yang bisa melindungi kita selain Tuhan Yesus Kristus. Percaya saja dengan iman yang kita miliki, Tuhan akan memberkati kita selalu. Mari kita mau tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Bapa. Kau boleh mengizinkan kami untuk tetap beribadah Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Karena hanya nama Yesus yang layak untuk kami sembah. Kami tahu ya Bapak saat ini ya Bapak kami sedang dalam kondisi susah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kami. Dan kami percaya ada kesembuhan bagi setiap yang sakit. Ada kekuatan bagi setiap yang sakit. Ada pemulihan bagi setiap yang sakit. Kami berdoa ya Bapak, biarlah pandemi ini segera berlalu. Dan kami boleh tetap menikmati hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memuji, meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Saudara, kita sama-sama kita bangkit berdiri dari tempat duduk kita. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Karena Allah sangat-sangat peduli bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita mau yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Yesus sanggup. Yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara. Jangan putus pengharapan. Karena hanya Yesus yang sanggup memulihkan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara.
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, kuasanya. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya, Yesus. Oh, Kau sanggup, Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan pujian kami. Karena kami yakin yang percaya Tuhan dengan puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami pun menjadi sukacita Bapa. Oleh karena sukacita ada kesembuhan. Ada kesehatan. Ada pemulihan. Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ini kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami bawa persembahan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Pujian, kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan
melingkupiku, kasih-Mu mengalihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita, Engkau baik Tuhan. Jesus, you are it. Oh, haleluya, 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 haleluya Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, kami meninggikan Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. I will worship You, my God. I will worship You, my God. Here I am to worship You. I will worship You, to praise Your name, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh, I worship You. Oh God, I will worship You. Oh God, I will worship
I will. Oh God, I will worship you. Oh God, I will worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I will. Be glorified and magnified, oh God, I will be glorified, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Hallelujah, I will worship you, my God. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji meninggikan nama-Mu. Kami siap untuk menyungahkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang GBI Pasar Baru. Patut kita bersyukur. Pagi ini kita masih ada kesempatan untuk beribadah walaupun dengan pihak online. Tidak mengurangi hadirat Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang hidup. Bapa, pada saat ini Tuhan, Engkau jamah hati kami, Engkau jamah seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Situasi kondisi adanya COVID Tuhan, kami tidak bisa beribadah secara muka ketemu muka. Tapi melalui ibadah online ini Tuhan, kami rasakan kuasa Allah. Engkau akan berfirman, Engkau mengajar, Engkau mengingatkan kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh dikuatkan Bapa. Di sana sini terdengar berita yang menakutkan. Tapi pagi hari ini, biarlah jemaat Tuhan yang ada di Bethesda boleh mendengar pesan Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Biarlah pengurapan Allah turun bagi kami semua. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucapkan syukur. Sama-sama katakan amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Patut kita bersyukur hari ini. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kita boleh merasakan atas pimpinan Tuhan. Kita hidup. Kita sudah dengar berita di mana-mana. Tingkat dunia kematian oleh adanya COVID-19. Tapi kita bersyukur walaupun kita ada di suasana zona merah. Itu sebabnya melalui ibadah online ini. Kita boleh merasakan hadirat Allah. Engkau di rumah masing-masing, undang hadirat Allah. Engkau berdoa di rumah, undang hadirat Allah. Kita mau lihat satu kebenaran firman Allah. Pagi ini saya akan bawakan satu tema, air kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kebenaran firman yang akan kita belajar pada saat pagi ini. Adalah di Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-38. Firman Tuhan saya akan bacakan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Satu tema yang luar biasa, air kehidupan. Dunia sedang ketakutan. Di mana-mana dunia sedang berduka. Bukan lagi 1.000, bukan lagi 2.000, bukan lagi 100.000, tapi udah jutaan orang mati terkapar. Tapi pagi hari ini kita melihat satu kebenaran firman Allah. Bahwa Allah yang baik itu akan menyertai orang yang setia kepadanya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di tengah-tengah COVID-19 mencekam, mungkin ketakutan, mungkin cemas. Tapi kita punya Allah yang hidup. Satu tema pada pagi hari ini, air kehidupan. Bapak Ibu, kita mau belajar satu kebenaran firman Allah. Elisa, waktu datang ke Yeriko, negeri ini baik, kota ini baik. Tapi ada satu airnya yang mengalir tidak baik. Sehingga boleh menjadi kematian dan mengadakan keguguran bayi. Saya akan bacakan di dalam kebenaran firman Allah, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19, demikian firman Allah. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, coba lihat, letak kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran baik. Wow! Berita yang menakutkan, berita yang menyemaskan, berita yang mengkhawatirkan, kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita dengar di sana sini ada yang mati. Di sana sini ada yang terkapar khususnya oleh wabah yang namanya itu COVID-19. Tapi pagi hari ini kita melihat satu kebenaran firman Allah. Kota Yeriko begitu indah. Kotanya bagus, kotanya baik, tapi airnya, Bapak Ibu perhatikan, airnya tidak baik. Sehingga negeri ini sering ada keguguran baik. Wow, saking menakutkan. Tapi kita lihat firman Allah. Kejadian yang ada di Yeriko, kejadian ada pada Nabi Elia adalah ribuan tahun yang lalu, abad puluhan tahun yang lalu. Tapi kita lihat satu kebenaran firman Allah. Bagaimana Yesus begitu berani, Yesus begitu mengatakan sesuatu yang menghidupkan. Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh Roh Kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ini satu kebenaran firman Allah. Yesus berkata demikian kalau kita baca ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa aus, baiklah ia datang kepadaku. Ini firman Tuhan, ini undangan. Kejadian Yeriko, airnya mengandung racun, airnya mengandung kematian. Tapi Yesus hidup di air saman, hidup di dalam kitab perjanjian baru. Barang siapa haus, datang kepadaku dan minum. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bagaimana Elia harus menghadapi satu perkara yang besar. Ketika penduduk itu berkata kepada Elisa, lihat kota itu baik, negeri ini baik, tapi airnya. Bagaimana respon dari Elisa sebagai Nabi Allah? Bukankah pada saat ini dunia sedang ketakutan? Dunia sedang cemas tentang kematian. Di sana sini terdengar ada perkabungan, ada kedukaan. Bukan saja di negeri kita, tapi sudah masuk ke dalam dunia luas. Udah ratusan, udah ribuan, udah jutaan yang mati terkapar oleh virus ini. Kembali kepada firman Allah. Kecemasan terjadi di kota Yeriko. Maka penduduk itu datang kepada Elisa sebagai Nabi Allah. Lihat, saudaraku, apa jawab Elisa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal kedua ayat 20. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Wow, ini luar biasa. Elisa tidak minta apa-apa. Elisa tidak minta itu potong kerbau, atau potong sapi, atau potong onta, supaya air ini boleh jernih, supaya air ini tidak mematikan. Tidak. Elisa bicara kepada bangsa ini. Elisa bicara kepada penduduk ini. Ambilkan aku pinggan baru. Pinggan satu wadah. Pinggan boleh dikata dalam bahasa kita itu panci kecil. Dan taruh garam. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan.
Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kalau Elisa begitu berani, ambil pinggan yang baru untukku dan taruh garam. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau belajar. Kenapa harus garam? Elisa hidup di puluhan abad yang lalu, tapi Yesus hidup di 2000 tahun yang lalu kemari. Kok bisa nyambung? Kita baca satu kebenaran firman Allah. Injil Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Saudaraku ini kasih Tuhan, kembali Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Firman ini ditujukan kepada orang percaya, firman ini ditunjukkan kepada orang Kristen, firman ini ditunjukkan kepada jemaat, kepada hamba Tuhan, kepada gereja, bahwa kamu adalah garam dunia. Bagaimana Elisa bisa memperbaiki itu yang namanya ada racun? Kembali Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jadi baiklah pada saat pagi hari ini, kalau Yesus berkata kamu adalah garam dunia, engkau yang sudah bertobat, engkau yang setia, engkau orang Kristen, engkau orang yang percaya, Yesus katakan seperti itu. Tuhan mau kita ada di tengah-tengah komunitas yang ada saat ini yang menyeramkan. Elisa begitu berani ambil garam, ambil pinggan. Elisa nggak minta apa-apa. Kembali Yesus sempurnakan firman Tuhan abad tahun yang lalu. Kamu garam, maksud garam itu. Elisa nyebut ribuan tahun yang lalu. Tapi kembali di perjanjian baru, Yesus katakan kamu garam dunia. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Garam adalah memberi rasa. Satu, perhatikan. Garam adalah memberi rasa masakan. Apapun daging yang kita masak, apapun sayur yang kita masak, pengen tahu, jangan kasih garam, itu akan tawar. Kau cari rumah pesta, kau cari rumah makan, kau cari tempat makanan yang terenak, kau pilih harga yang termahal, pengen tahu, bilang sama koki, jangan pakai garam, pasti makanan itu hambar. Itu sebabnya Yesus katakan kamu adalah garam dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kita mau belajar akan kebenaran firman Allah. Satu ketika Yesus ada di dekat sumur Yakub. Lalu datanglah seorang perempuan Samaria. Lalu dia berdialog. Firman Tuhan catat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 39, saya akan bacakan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Siapakah perempuan yang dimaksud firman Allah? Siapakah yang dimaksud firman Allah? Dia bisa bersaksi begitu luar biasa. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar firman Allah. Perempuan ini adalah dengan latar belakang yang kurang baik, pergaulan yang bebas. Satu ketika Yesus datang berjumpa dengan perempuan ini dengan alasan minta air. Dia mulai menjawab, kami orang Samaria enggak gaul dengan orang Yahudi. Saya akan bacakan untuk melengkapi kebenaran firman Allah di dalam Yohanes ini begitu jelas, Yohanes 4 ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikan air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggil suamimu,
dan datang ke sini. Saudariku ini kasih Tuhan, ayat 17 begitu menerangkan kehidupannya. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, tetapi engkau sudah punya 5 suami, yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal itu engkau berkata benar. Yesus kuras hatinya, Yesus pulihkan hatinya, Yesus biar dia boleh sempurna di dalam kehidupannya. Dia tegur, dia templak, panggil suamimu. Dia mulai ngejawab, aku tidak punya suami. Betul, suami 5 orang itu yang ada padamu bukan suamimu yang sah. Mulai dari sini dia meninggalkan segala kegiatannya. Perempuan ini adalah perempuan yang gak benar, Bapak Ibu Saudara kasih tahu. Itu sebabnya waktu pertemuan dengan Yesus adalah di siang hari. Kenapa biasanya ibu-ibu ngambil air di pagi hari, di jam 7 atau jam 8. Tapi di siang hari, dia berjumpa dengan Yesus di siang hari. Karena dia malu, karena karakternya, karena tingkah lakunya. Semua orang takut, semua orang itu benci sama dia. Bayangkan firman Tuhan kita sudah baca. 5 suami yang ada padanya itu bukan suami setia. Berarti kita punya kesimpulan, orang ini enggak benar. Tapi waktu dia bertemu dengan Yesus, aku minta air itu Tuhan. Tuhan berikan, pemulihan terjadi. Akhirnya dalam ayat 39, dia pergi ke kota. Dia tinggalkan ember timbanya. Dia beritakan kebenaran firman Allah. Firman Allah katakan, banyak orang Samaria percaya kepada Yesus. Karena perkataan perempuan yang tadi setelah dia bertobat. Itu artinya garam. Garam memberi rasa. Demikianlah perempuan itu telah memberi rasa, kenyamanan, dan tidak lagi rasa takut. Baiklah pada saat ini kita belajar kepada firman Allah. Saudaraku ini kasih Tuhan, kembali kita kepada yang namanya Nabi Elisa. Di tengah-tengah kerumunan satu bangsa atau satu penduduk, apa permintaan dari Elisa sudah digenapi? Ini pinggan, ini garam. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Kita mau belajar akan kebenaran firman Allah. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ini dikatakan, Allah yang luar biasa bekerja, dan Allah juga mengambil kesimpulan bahwa dia itu Allah yang perlu membantu dan memberkati hambanya. Ayat 21 dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 21. Kemudian pergilah ia kepada air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan hari ini, maka tidak akan terjadi lagi oleh kematian atau keguguran baik. Luar biasa. Itu sebabnya Elisa begitu yakin air dan pinggan itu dibuang ke sumber mata air. Lalu berkata, demikian firman Allah, kusehatkan air ini. Mulai saat ini tidak lagi ada keguguran bayi dan kematian. Garam, simbol orang percaya. Bapak Ibu garam, saya garam. Firman Tuhan selanjutnya, apakah kita berfungsi garam kita? Firman Tuhan kalau kita nggak berfungsi, kita dibuang, diinjak-injak, kita tidak dipandang masyarakat. Tapi Elisa begitu berani. Lalu dia pergi ke mata air itu dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Maka berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan hari ini, air ini. Bagaimana dengan Bapak Saudara yang kasih Tuhan? Satu kebenaran pada pagi hari ini. Tuhan bicara tentang air kehidupan. Tidak bukan dan tidak lain. Saudara dan saya. Di tengah-tengah situasi kondisi. Wabah COVID yang tidak tahu kapan berakhir. Tuhan mau kita ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan mau kita ada di Banten. Tuhan mau kita ada di Tangerang. Tuhan mau ada kita di lingkungan. Tuhan mau ada kita di tempat pekerjaan. Tuhan mau kita ada di tempat kuliah kita sekalipun. Jadi garam. Mereka sedang ketakutan. Mereka sedang ketakutan. Sama seperti Yeriko. Sama yang dihadapin Elisa, ketakutan.
Tapi waktu garam bicara orang yang percaya. Itu sebabnya Paulus begitu bangga dengan Timotius. Timotius adalah seorang murid dan sekaligus adalah anak kesayangannya. Timotius pada saat itu ada di tengah-tengah pengajaran sesat. Pengajaran sesat pada saat itu bisa menggugurkan iman orang percaya, bisa orang murtad karena ada pengajaran pada saat itu. Tapi Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Timotius melakukan perkara besar. Timotius adalah orang yang percaya kepada Yesus. Timotius adalah yang memegang kebenaran firman Allah. Itu sebabnya dia berani ada di tengah-tengah dalam pengajaran sesat. Pengajaran sesat membuat kita keguguran iman kita. Kita bisa lemah, kita bisa murtad. Tapi Timotius dengan rasa bangga Paulus katakan, jangan engkau mau dipermudahkan karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, itu standar. Bagi orang-orang percaya itu standar. Teladan. Tata tuturmu, katamu, tingkah lakumu, kesucianmu, kesetiaanmu, segala ketaatanmu, ibadahmu. Jadi setia sehingga lingkungan pada saat itu boleh dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Karena firman Tuhan begitu jelas. Kalau orang Samaria yang tadinya tidak dipandang, orang Samaria tidak dilihat karena tingkah laku mereka di latar belakang yang gak baik. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, diadakan KKR singkat, dia bertobat, dia mengaku, iya saya bersalah, iya saya mempunyai dosa. Dia percaya, itu sebabnya Tuhan aku minta air yang kau berikan itu. Inilah satu pemulihan terjadi. Garam membeli rasa. Perempuan Samaria ini yang tadi nggak punya rasa, yang ada kecut, yang ada kebencian, yang ada kesombongan, yang ada dibenci orang pada satu. Tapi setelah dia melihat ketemu dengan Tuhan, pemulihan terjadi, maka dia menjadi garam, menjadikan rasa. Dia kembali ke kota, dia kembali ke sana, dia kembali ke sini. Orang datang kepada Tuhan. Itu sebabnya dia demikian yang namanya Timotius. Sebagai ayat terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan bacakan satu kebenaran firman Allah di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Pesan untuk Timotius, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu. Dan semua orang yang mendengar engkau. Inilah fungsinya. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang punya kuasa kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu kita diselamatkan, karena kita sudah bersaksi tentang firman Allah. Firman Allah dikatakan, bukan engkau saja yang diselamatkan, tapi orang yang mendengarmu akan diselamatkan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, satu kebenaran firman Allah tidak saya panjang lebarkan. Tetap kita setia kepada Tuhan. Biarlah kita bawa satu kerinduan kita pada Tuhan. Karena inilah waktunya kita mendapat kesempatan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bertemu dengan satu lain, tapi melalui ibadat online ini, kita tidak mengurangi hadirat Allah. Kita tutupkan ibadah pada saat ini. Bapak, kami bersyukur kebenaran firman Allah sudah hamba-Mu sampaikan. Kami bangga dengan Allah yang hidup. Kami boleh belajar kepada perempuan Samaria yang dari awal tidak dipandang, yang dari awal dia dikucilkan. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia dipulihkan. Hatinya dipulihkan, benar kata firman Allah. Dalam hatinya keluar aliran-aliran hidup. Dia boleh bersaksi, dia pergi ke kota bersaksi. Dan akhirnya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian Timotius yang masih muda. Tuhan, kekudusan, kesetiaannya
boleh kami belajar kepada Timotius yang masih muda. Sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah diam berbicara firman Allah. Tapi Roh Kudus materaikan kebenaran firman Allah. Sehingga jemaat Tuhan boleh dikuatkan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucapkan syukur. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan demikian kita sudah beribadah pagi hari ini dan kita bersyukur kita boleh beribadah dengan baik dan kita sudah mendengarkan atau kita sudah menaikkan puji-pujian dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saudaraku, mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan kita dan kita siap menerima doa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga Tuhan, kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur buat kesempatan dan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Kau memberkati setiap kami, para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian, dan setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu, dimanapun kami berada, baik di rumah ataupun dimanapun kami berada. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, biar kiranya jika kau hari ini sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan kau mendengarkan nasihat daripada firman Tuhan setelah kau menjadi pelaku firman dalam hidupmu, biar kiranya kau diberkati dimanapun kau berada, keluar masukmu diberkati, keluargamu diberkati, studimu diberkati, apapun yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya berkat dan kasih karunia daripada Tuhan menyertai kau sejak pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.